Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Tentu saja makna dekatnya Allah itu jangan kita tafsirkan dekat secara fisik, tetapi maknanya adalah dekat secara rohani dan spiritual. Allah dekat dengan makhluknya, artinya ilmu Allah itu maha luas sehingga Allah mengetahui apa saja yang terjadi terhadap makhluknya, dan Allah maha mengawasi segala kondisi dan keadaan untuk setiap makhluknya. Oleh karena itu di dalam ayat ini juga kita diperintahkan untuk berdoa atau memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Allah akan mengabulkan, Allah akan mengijabah doa-doa orang yang meminta kepadanya. Bila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah 183, 184, dan 185, itu berbicara tentang keutamaan puasa di bulan suci Ramadan serta hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Maka ayat 186 ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan ayat sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini. Maka perbanyaklah munajat-munajat kita, doa-doa terbaik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, beliau bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum imamun adilun wasaim hatta yuftira wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang kalau berdoa tidak akan ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, adil terhadap rakyatnya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat keutamaan berdoa itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, berdoa itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sering berdoa dalam hidupnya, otomatis dia adalah orang yang dekat sekali dengan Allah. Dan yang kedua, orang yang sering berdoa kepada Allah, atau kalau kita sering berdoa kepada Allah, maka apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya yang Allah berikan itu sesuai persis dengan apa yang kita mau. Kita ingin mempunyai anak yang soleh atau solihah,
Kita ingin mempunyai rezeki yang halal, barokah, serta berlimpah. Ketika kita meminta, ada kalanya diberikan oleh Allah sesuai dengan harapan kita. Tapi ada kalanya Allah mengabulkan doa-doa kita dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam bentuk yang lain. Dan ada kalanya Allah mengabulkan doa-doa kita dengan cara menjauhkan kita dari segala macam musibah dan fitnah kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, manfaat berdoa adalah orang yang berdoa itu berarti telah menyimpan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa-doanya belum dikabulkan atau belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus meminta, maka itu menjadi simpanan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdoa adalah ibadah. Yang keempat, orang yang berdoa berarti adalah orang yang memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia selalu menaruhkan harapan dan meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan itu namanya musyrik, wal'ayazubillahi ta'ala. Kalau kita lihat sejarah para anbiya, salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Kisahnya diabadikan dalam surat Maryam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Nabi Zakaria alaihi salam senantiasa bermunajat kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, meminta kepada Allah sampai usianya tidak muda lagi. Bahkan terus ia panjatkan doa-doa terbaiknya kepada Allah, digambarkan dalam surat Maryam, sampai tulangnya mulai melemah, rambut sudah mulai beruban, tapi beliau tidak pernah putus asa untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya Allah kabulkan permohonannya yang difirmankan oleh Allah pada ayat berikutnya, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria memohon agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi dengan kegigihannya, dengan intensitas doa yang tidak pernah henti dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya Allah kabulkan permintaannya. Inna nubashiruka, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, biyahya, dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang kelak menjadi nabi. Dia adalah Nabi Yahya alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam, beliau juga berdoa kepada Allah sebagaimana tertuang dalam surat Toha. Qala rabbi shrah li sadri, rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah belenggu dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Jadi dari kisah nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran, hendaklah kita bisa mengambil iktibar, mengambil satu pelajaran bahwa mari di bulan yang sangat mulia ini, di mana doa-doa kita tidak akan tertolak, mari kita tingkatkan yang pertama kinerja kita masing-masing, tentunya sesuai kapasitas masing-masing. Bagi mahasiswa, mari tetap kita semangat belajar ya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini.
tingkatkan intensitas doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian semua dan kita semua dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan memang pada dasarnya dalam hidup ini kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya duit, D-U-I-T. D-nya doa, U usaha, I ikhtiar, T tawakal. Semoga Allah meridai kita semua. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.